Oke, salam jumpa pada pembahasan materi SQL. Nah, setelah mempelajari bagaimana mengambil data dari tabel, maka pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat tabel. Nah, tentu saja seperti yang telah Anda ketahui, tabel ini kita gunakan sebagai objek untuk menyimpan data, Nah, pada saat membuat tabel, kita tidak perlu mendefinisikan barisnya, kita tidak perlu menuliskan barisnya. Kita hanya perlu membuat tabel itu namanya apa, kolom-kolomnya apa, tipe datanya seperti apa, dan terakhir jika ada peraturan-peraturan yang perlu kita pasangkan. Nah, lalu bagaimana sintaks-sintaks untuk membuat tabel? Tunggu sebentar. Oke, sebagai contoh pertama nih, saya akan membuat sebuah tabel yang sederhana dulu. Nah, untuk membuat tabel yang sederhana, kita menggunakan sintaks yang namanya DDL. Nah, video-video sebelumnya kita menggunakan select. Kita menggunakan sintaks select untuk mengambil data. Sintaks select ini adalah sintaks model DML atau sintaks tipe DML. DML itu apa? Data Manipulation Language. Ya, Data Manipulation Language. Sedangkan untuk membuat objek database, kita menggunakan sintaks DDL atau Data Definition Language. Nah, untuk membuat tabel, kita menggunakan sintaks yang namanya create table. Contoh sederhana, create table, test. Maaf, ini tesnya sepertinya sudah ada ya di sini ya. Saya coba hapus dulu aja. Drop. Di sebelah kiri kalau Anda lihat tabelnya sudah ada, daripada nanti tubuhan. Saya hapusi dulu saja. Drop. Ini juga saya buat drop. Oke. Selanjutnya lagi, create table test. Dalam kurung. Varchar 2 lagi. Nah, ini dia. Membuat tabel, kita menggunakan sintaks create table. Create table diikuti dengan apa? Nama dari tabelnya, yaitu test. Setelah nama tabel, kita sebutkan kolom, tipe data, dan berapa karakter yang bisa ditampung. Kolom, tipe data, dan berapa karakter yang bisa ditampung. Seperti itu. Di tabel tes ini, kolom pertamanya call 1, kolom keduanya call 2. Call 1, varchar 2, 10. Bisa menampung 10 karakter varchar 2, tipe datanya. Call 2, number 3. Bisa menampung 3 buah 3 digit angka. Seperti itu. Oke, ini yang sederhana. Nah, selain menyebutkan kolom dan tipe data, kita bisa menyebutkan peraturan-peraturan ke dalam kolom tersebut. Kita bisa memasangkan peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan itu disebut dengan istilah constraint. Nah, constraint ini ada beberapa macam. Ada primary key, ada foreign key, ada not null, ada unique, dan terakhir ada yang namanya check. Nah, ada 5 macam constraint yang bisa kita pasangkan ke dalam tabel, ya. Kita bisa pasangkan ke dalam tabel. Nah, bagaimana cara kerja masing-masing constraint?
Saya akan jelaskan bersamaan dengan contoh, jadi lebih mudah Anda pahami. Oke, pertama-tama saya mau membuat sebuah tabel, yaitu tabel, apa ya catatan saya ini namanya ini? Kategori untuk koleksi perpustakaan. Nah, sekarang saya coba buat tabelnya dulu. Create tabel kategori. Dia punya kolom jenis cut, tipenya number 1 ya. Lalu dia juga punya kolom KTR cut, keterangan kategori maksudnya. Varchar 2 50 seperti ini. Nah, ini kolomnya ya. Berikutnya saya tambahkan constraint. Jenis cut-nya saya pasang primary key. KTR cut-nya saya pasang not null. Sudah jadi. Nah, begini. Constraint yang kita bisa pasangkan ke dalam kolom ini hanya akan kelihatan kerjanya atau fungsinya pada saat memasukkan data ke dalam tabelnya. Jadi, untuk menguji constraint ini jalan atau tidak, kita harus memasukkan data ke dalam tabel. Oke, saya buat contoh sederhana. Insert into kategori 1, habis itu saya kasih keterangan buku. Seperti ini. Nah, coba saya jalankan. Oh, maaf, ini kurang satu kata kunci, yaitu values. Nah, ini dia keterangannya. One row inserted. Ya, berarti datanya sudah berhasil masuk. Ya, tabel kategorinya masih kosong ya. Kita masukkan data, berhasil. Sekarang saya coba masukkan ini. Insert into, ini saya kasih keterangan ya, biar kelihatan bedanya. Ini sukses. Insert into kategori lagi, values. Nah, coba seperti ini sekarang. 1, sama seperti yang pertama, tapi keterangannya saya ganti. Majalah. Ups, salah, sorry. Nah, ini dia, sebentar, biar lebih kelihatan. Saya hapus dulu ya. Nah, ini dia. Anda lihat, unique constraint HR-sys C007 violated. Cause-nya Anda lihat, an update or insert statement attempt to insert a duplicate key. Nah, maksudnya itu seperti ini. Di sini saya melanggar peraturan primary key-nya ini. Saya melanggar peraturan primary key. Nah, sebuah kolom setelah dipasangkan primary key, ada dua kondisi yang terjadi. Pertama, kolom tersebut tidak boleh kembar. 1 sudah saya masukkan pertama. Ketika saya masukkan lagi, saya tidak boleh memasukkan 1 seperti ini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kembar kolomnya ini. Ya, itu kondisi yang pertama. Ini error karena PK kembar. Nah, ini tidak boleh. Nah, saya coba masukkan satu lagi. Insert into kategori values. Saya masukkan lagi. Sekarang saya masukkan beda. Saya masukkan null. Lalu di sini saya masukkan majalah. Nah, Anda lihat ini. Saya busuk dulu ya, biar lebih kelihatan. Nah, ini. Cannot insert null into HR kategori jenis cut. Nah, ini adalah kondisi kedua yang muncul ketika kolom dikasih primary key. Pertama, tidak boleh kembar. Kedua, tidak boleh kosong atau null. Itu adalah peraturan yang terjadi ketika Anda masang sebuah kolom dengan primary key.
Seperti itu. Nah, jadi yang ini error karena PK kosong. Primary key adalah peraturan yang Anda pasangkan kepada kolom yang menjadi identitas data. Kalau kita sebagai manusia atau sebagai warga negara Indonesia, primary key kita atau identitas utama kita itu muncul di nomor KTP. Kenapa? Karena nomor KTP membedakan satu dengan orang yang lain. Nah, primary key ini adalah peraturan yang kita pasangkan pada kolom-kolom, untuk menangani hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti nomor KTP tersebut yang membedakan data pertama dengan data kedua dan data ketiga dan seterusnya. Kayak gitu. Ini primary key. Sekarang kita coba not null-nya. Insert into kategori values. Nah, di sini saya ganti 2, tapi ininya saya kasih null. Ini sama, cannot insert null, tapi bedanya ini ke KTR cut. Kenapa? Kolom KTR cut sudah kita kasih not null sebagai constraint. Jadi dia harus diisi. Constraint-nya ini harus diisi, tidak boleh dibiarkan kosong. Ya. Oke, seperti itu. Error KTR cut tidak boleh kosong. Nah, ini adalah dua constraint, primary key dan not null. Primary key dan not null. Nah, kita masih punya 3 constraint lain. Nah, di sini saya akan coba buat satu tabel lagi yang menerapkan constraint yang lain. Nah, create table buku. Create table buku. Saya coba ketikkan kode buku varchar 6 primary key. Jenis cut number 1 reference kategori jenis cut. Nah, nanti ya penjelasannya saya jelaskan nanti. Habis itu judul varchar 2 50 not null, pengarang varchar 2 100, ini juga nggak usah, ini kita boleh kosongin, nggak masalah. Penerbit varchar 2 50 not null, tahun terbit varchar 2 4 not null. Lalu saya kasih juga ini cek length tahun terbit sama dengan 4. Oke, saya jalankan dulu. Nah, tabel buku created. Kita sudah berhasil membuat tabel buku di sini. Nah, ini membuat tabel buku. Nah, membuat tabel buku. Nah, di sini saya punya constraint foreign key. Saya punya constraint check. Bagaimana kerjanya? Sebentar. Insert into buku values. Saya coba masukkan yang benar dulu. Nah, jenis kategorinya 1, ABC, pengarangnya null,
penerbitnya XXX, tahun terbitnya 2020. Nah, ini data yang benar. Coba saya masukkan dulu. Saya hapus dulu, saya masukkan. Nah, one row inserted, ini data yang benar, ya. Data yang benar. Bisa masuk ke dalam tabel bukunya. Ya. Sekarang saya tunjukkan data yang salah. Pertama-tama saya mau mencoba melanggar foreign key-nya. Saya mau melanggar foreign key-nya. Foreign key itu yang mana? Foreign key itu yang ini. Reference. Ini foreign key. Saya coba langgar sekarang. Saya copy. Saya paste ya. 002. Primary key-nya saya ganti, benar. Ininya saya ganti dengan 2. BCD, YYY. Nah, seperti ini. Anda lihat hasilnya. Nah, Anda lihat. Muncul error. Integrity constraint parent key not found. Begini. Anda lihat, kolom jenis cut ini, dia mereferensi atau terhubung dengan terhubung dengan tabel kategori kolom yang sama, jenis cut juga. Nah, sekarang kita lihat tabel kategori ini isinya apa saja. Nah, ini adalah isi tabel kategori. Jenis cut 1 keterangannya buku. Nah, jenis cut-nya 1 di query yang pertama ini berhasil karena sudah saya pakai. Nah, di sini saya ganti dengan 2. Kenapa error? Karena jenis cut 2 tidak ada data jenis cut 2 di tabel kategori. Ya. Itu adalah cara kerja foreign key. Jadi foreign key itu anggapannya gini, saya punya tabel bapak, saya punya tabel anak. Tabel anaknya ini melihat ke tabel bapaknya. Jadi kalau ada data yang di tabel bapaknya ini tidak ada, ya, di tabel bapaknya ini tidak ada datanya, maka di tabel anaknya datanya juga tidak boleh ada. Di tabel kategori ada data 1, maka di tabel buku boleh ada data 1. Di tabel kategori tidak ada data 2, maka di tabel buku tidak boleh ada data 2. Seperti itu. Ini error. Error karena foreign key-nya. Oke, ini adalah yang kedua. Ini adalah error yang kedua. Nah, sekarang saya coba tabrak lagi yang ini sekarang. Yang tahun terbit. Ini saya pakai data yang pertama ini saja, saya copy ya, biar cepat. Saya kasih 3, benar. 1, benar. Ini adalah CDE. Ini saya ganti ZZZ. Nah, tapi di sini saya ganti dengan tahun, lihat ya, 999. 999. Sebentar, saya hapus dulu biar lebih kelihatan. Ini saya hapus. Nah, Anda lihat sekarang. Errornya berubah lagi, yaitu apa? Check constraint violated. Check constraint violated. Begini. Tahun terbit, Anda lihat, saya kasih not null, saya kasih cek length tahun terbit sama dengan 4. Ya, length tahun terbit sama dengan 4. Kita tahu bahwa length itu adalah fungsi untuk mengambil jumlah karakter. Mengambil jumlah karakter dari dalam dari sebuah tulisan. Seperti itu. Nah, kalau jumlah karakternya ini harus 4, maka setiap kali kita ngisi, kita harus mengisi dengan 4 karakter. Di sini, Anda lihat, saya mengisi dengan 999, 3 karakter cumaan. Nah, karena itu akhirnya error. Kayak gitu. Ya, karena di sini length tahun terbit sama dengan 4, maka ini kita harus isi dengan 4 karakter. Check, constraint check ini ya, fungsinya adalah kalau dengan primary key, dengan foreign key, dengan unique, dengan not null,
belum terpenuhi peraturannya, maka kita bisa membuat peraturan sendiri dengan cek. Seperti itu. Ini error. Karena ceknya. Nah, oke. Satu penjelasan terakhir sebelum saya akhiri video kali ini. Nah, pada saat kita membuat tabel, ya, kita bisa menggunakan cara penulisan yang berbeda dari dua contoh yang tadi saya tunjukkan tadi, tabel kategori dengan tabel buku. Kita bisa membuat cara penulisan yang berbeda. Begini, dua contoh ini kalau Anda lihat, ya, tabel kategori dan buku ini, kalau Anda lihat, ini adalah cara penulisan constraint, pada level kolom. Kenapa? Kita nyebutkan kolom, kita langsung nuliskan constraint-nya. Baru ganti ke kolom berikutnya. Ini ya. Kita nyebutkan kolom, kita nyebutkan constraint-nya. Baru ganti ke kolom berikutnya. Ini adalah penulisan pada level kolom. Nah, ada cara lagi yaitu penulisan constraint pada level tabel. Nah, caranya seperti apa? Saya punya sebuah tabel, saya membuat tabel dulu, namanya software. Create tabel software. ID soft, varchar 2, 6. Nah, mana tadi ya? Buku, bukan, ini dia. Jenis cut, number 1. Nama soft, varchar 2, berapa ini? Varchar 2, 50, not null. Developer, varchar 2, berapa ini? 50 juga. Maaf ya, saya sambil lihat ke catatan saya juga, karena saya nggak hafal kolomnya. Habis itu jumlah disk, number 1, not null juga. Lalu versi, varchar 2, 3. Ini juga not null. Nah, Anda lihat di sini saya sebutkan dulu kolom-kolomnya sekaligus dengan not null-nya. Nah, berikutnya setelah saya menyebutkan kolom-kolomnya seperti ini, saya baru menyebutkan constraint-nya. Constraint PK software primary key, kolomnya ID soft. Constraint FK soft. Ini ya, FK soft apa tadi namanya? FK soft jenis foreign key, kolomnya jenis cut. Reference kategori jenis cut. Lalu terakhir constraint CK jumlah, CK versi, CK versi, cek dalam kurung versi in x86, x64. Nah, sip, tutup lagi ya tuh. Nah, sudah. Saya coba jalankan dulu. Tabel software created. Nah, ini ya keterangannya yang bawah ini. Nah, kalau cara seperti yang Anda lihat ini, perbedaannya kelihatan ya. Kalau di tadi, contoh yang buku, kode buku langsung primary key.
Kalau yang ini ID soft, kolomnya dulu, baru koma, constraint PK soft primary key. Sebutkan kolomnya lagi, ID soft. Ini juga foreign key, sebutkan kolomnya lagi. Kayak gitu. Nah, kalau Anda menuliskan constraint belakang-belakang seperti ini, setelah menuliskan semua kolomnya ya istilahnya ya, ini adalah constraint level tabel. Ini adalah penulisan constraint level tabel. Ya. Cara paling gampang membedakannya itu gini. Ini primary key, koma. Reference, koma. Ini juga cek, koma. Sebenarnya ada komanya lagi kalau kita ada kolom lagi. Tapi inilah primary key, koma. Ya. Ini yang di buku. Yang di bawah, ID soft, baru constraint primary key. Jadi setelah koma, ini ya komanya di sini, baru kita ngomong constraint primary key. Ini setelah koma versi, kita ngomong constraint primary key. Nah, ini adalah contoh kalau Anda menggunakan tabel, menggunakan level tabel untuk penulisan constraint. Maaf, tadi ada nyamuk tiba-tiba. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh query-nya. Apakah cara ini harus dipakai? Apakah cara yang tadi yang di buku kategori itu yang harus dipakai? Jawabannya satu, sederhana. Anda nyaman yang mana? Anda nyaman yang mana? Kalau Anda nyaman dengan cara ini, menurut Anda lebih mudah memahaminya, maka gunakanlah level tabel seperti software ini. Tapi kalau menurut Anda, walah Pak ini kelamaan, gunakanlah yang tadi, yang pertama. Ya, gunakanlah yang tadi, yang pertama. Anda bisa menggunakan level kolom untuk menuliskan constraint-constraint-nya seperti ini. Oke, ini kalau sudah buat, sudah jalan ya. Oke, ini error kalau saya jalankan lagi, karena sudah dipakai. Tadi sudah saya buat berhasil. Mana tadi? Ini, tabel software created. Oke, ini sudah jalan. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Jadi Anda sudah bisa melihat bahwa kita bisa membuat tabel. Pada saat membuat tabel, kita menyebutkan kolom dan tipe datanya apa pada tabel tersebut. Ya, kolom dan tipe data. Membuat tabelnya dengan perintah create table. Nah, selain menyebutkan kolom-kolom tadi, kita juga bisa menambahkan peraturan-peraturan. Tadi primary key, foreign key, lalu tadi ada unique, ada not null, ada check. Pak, not null, unique-nya belum Bapak tunjukkan. Begini, unique itu mirip dengan primary key. Primary key tadi apa? Kolom yang menjadi primary key itu pertama tidak boleh gembar, kedua tidak boleh kosong. Nah, unique itu adalah kalau kolom diberi constraint unique, maka kolom tersebut tidak boleh gembar, tetapi boleh kosong. Ya, seperti itu. Kolom yang diberikan constraint unique, dia itu tidak boleh gembar, tetapi boleh kosong. Itu adalah penjelasan sedikit untuk constraint unique. Jadi contohnya saya anggap sudah include dengan primary key tadi. Oke, tadi kalau selain unique tadi ada juga check yang kalau primary key, foreign key, not null, unique tidak bisa mengcover kebutuhan Anda bisa buat peraturan sendiri, Anda masukkan pada constraint check. Di sini contohnya adalah panjang tahun terbitnya harus 4 karakter atau 4 angka, misal seperti itu. Oke. Semoga video kali ini membantu Anda dalam pembelajaran Anda SQL, terutama juga pada saat membuat tabel ya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada video berikutnya.